Ya, selamat sore teman-teman, bersama saya Rizal Ratu dari Teknik Informatika PDD Masohi, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial PHP. Kita masuk dalam materinya. Yang pertama di sini PHP sintaks. PHP sintaks adalah bahasa script server dan alat yang ampuh untuk membuat halaman web yang dinamis dan interaktif. PHP adalah alternatif yang banyak digunakan garis dan efisien untuk pesaing seperti ASP Microsoft. Dan di sini belajar mudah dengan PHP Thread dengan editor PHP Thread online kami. Anda dapat mengedit kode PHP dan klik tombol untuk melihat hasilnya. Ya, lanjut ke PHP comment. PHP comment atau pengenalan PHP. Apa yang harus Anda ketahui tentang PHP comment? Sebelum melanjutkan, Anda harus memiliki pemahaman dasar tentang hal-hal berikut. Yang pertama HTML, kedua CSS, dan JavaScript. Jika Anda ingin mempelajari mata pelajaran ini terlebih dahulu, ya, komentar PHP comment atau komentar di PHP. Komentar dalam kode PHP adalah baris yang tidak dieksekusi sebagai bagian dari program. Satu-satunya tujuannya adalah untuk dibaca oleh seorang yang melihat kodenya. Komentar dapat digunakan untuk: yang pertama, biarkan orang lain memahami kode Anda. Yang kedua, ingatkan diri Anda tentang apa yang Anda lakukan. Sebagian besar pemrogramer telah mengalami kembali ke pekerjaan mereka sendiri. Dan yang berikut PHP variabel. Variabel adalah wadah untuk menyimpan informasi. Di sini membuat atau mendeklarasikan variabel PHP. Dalam PHP, sebuah variabel dimulai dengan S tanda diikuti dengan nama variabel. Setelah eksekusi pernyataan di atas, variabel stx adalah menyimpan nilai hello world akan menyimpan nilai 5 dan variabel xy akan menyimpan nilai 10,5. Catatan: saat Anda menetapkan nilai teks ke variabel, beri tanda kutip di sekitar nilai. Tidak seperti bahasa pemrograman lain, PHP tidak memiliki perintah untuk mendeklarasikan variabel. Itu
dibuat saat Anda pertama kali menetapkan nilai padanya. Ya, variabel PHP. Sebuah variabel dapat memiliki nama pendek seperti X dan Y atau nama yang lebih deskriptif, umur, kernel, total, volume. Aturan untuk variabel PHP. Yang pertama, sebuah variabel dimulai dengan standar diikuti dengan nama variabel. Yang kedua, nama variabel harus dimulai dengan huruf atau karakter garis bawah. Yang ketiga, nama variabel tidak boleh dimulai dengan angka. Yang keempat, nama variabel hanya boleh berisi karakter alfanumerik dan garis bawah AZ 0 sampai 9 dan sintak bawah. Nama variabel PK huruf besar dan kecil. Dan berikut variabel keluaran. Echo penyataan PHP sering digunakan untuk menampilkan data ke layar. Ya, berikutnya ada variabel scope atau lingkungan variabel PHP. Dalam PHP, variabel dapat dideklarasikan di mana dalam skrip ruang lingkup variabel adalah bagian dari skrip di mana warna variabel dapat direferensikan atau digunakan. PHP memiliki 3 cakupan variabel yang berbeda. Yang pertama, lokal, yang kedua global, yang ketiga statik. Lingkup global dan lokal. Variabel yang dideklarasikan di luar fungsi memiliki lingkup global dan hanya dapat diakses di luar fungsi. Dan di sini ada PHP kata kunci global. Kata global kunci digunakan untuk mengakses variabel global dari dalam suatu fungsi. Untuk melakukan ini, gunakan global kata kunci sebelum variabel. Ya, berikut kita masuk di echo atau print. Di sini dengan PHP ada 2 cara dasar untuk mendapatkan output. Yang pertama, echo dan print. Dalam tutorial ini kami menggunakan echo atau print di hampir setiap contoh. Jadi bab ini berisi sedikit lebih banyak tentang 2 pernyataan keluaran tersebut. Dan PHP echo dan cetakan pernyataan statement echo dan print kurang lebih sama. Keduanya digunakan untuk menampilkan data ke layar. Perbedaan kecil, echo tidak memiliki nilai di balik, sedangkan print memiliki nilai kembalian 1 sehingga dapat digunakan dalam ekskripsi. Dan pernyataan Gema PHP di mana echo pernyataan dapat digunakan dengan atau tanpa tanda kurang, echo atau echo tutup buka dan tutup kurung. Ya, loncat di PHP data tips, di mana tipe data PHP variabel dapat menyimpan data dari tipe yang berbeda dan tidak data yang berbeda dapat dilakukan hal yang sama. PHP mendukung tipe data berikut. Yang pertama, rangkaian, yang kedua bilangan bulat, yang ketiga float atau nomor floating point juga disebut ganda. Yang keempat,
bowling, yang kelima himpunan, yang keenam objek, yang ketujuh batal, dan yang kesembilan sumber. Di sini string PHP. String adalah urutan karakter seperti halo dunia. String dapat berupa teks apapun di dalam tanda kutip. Anda dapat menggunakan tanda kutip tunggal atau ganda. Dan PHP bilangan bulat. Di sini PHP bilangan bulat. Tipe data ya konstanta PHP. Di sini konstanta PHP. Konstanta adalah pengidentifikasian nama untuk nilai sederhana. Nilai tidak dapat diubah selama script. Nama konstanta yang file dimulai dengan huruf atau garis bawah. Catatan, tidak seperti variabel, konstanta secara otomatis bersifat global di seluruh script. Ya, kita loncat ke PHP operator. Operator PHP. Operator digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. PHP membagi operator dalam kelompok berikut. Yang pertama operator arithmetika, yang kedua operator penugasan, yang ketiga operator perbandingan, yang keempat operator kenaikan atau penurunan, yang kelima operator logika, yang keenam operator string, yang ketujuh operator larik, dan yang kedelapan adalah operator penugasan bersyarat. Dan operator arithmetika PHP. Operator arithmetika PHP digunakan dengan nilai numerik untuk melakukan operasi aritmatika, namun seperti penambahan, penggunaan perkalian, dan lain-lain. Ya, ada dalam contoh ini ya. Ya, ada name, example, translate, dan show it. Dan operator penugasan PHP. Operator pengurusan PHP digunakan dengan nilai numerik untuk menulis nilai ke variabel. Operator penggunaan dasar dalam PHP adalah ini, berarti bahwa operasi kiri di setel ke nilai ekspresi menggunakan sebelah kanan. Ya, bisa lihat ya, ini contohnya. Dan operator perbandingan PHP. Operator perbandingan PHP digunakan untuk membandingkan kedua nilai angka atau string dalam tabel yang ada, bisa lihat ya. Dan operator peningkatan atau penurunan. Operator kenaikan PHP digunakan untuk menambah nilai variabel. Operator penurunan PHP digunakan untuk mengurangi nilai variabel seperti yang ada pada tabel berikut. Dan ini operator logika PHP. Operator logika PHP digunakan untuk menggabungkan pernyataan kondisional pada tabel berikut, bisa dilihat. Dan operator string PHP, itu PHP memiliki dua operator yang dirancang khusus untuk string pada tabel, bisa lihat ya. Dan di sini operator array atau digunakan untuk membandingkan array, ya bisa lihat. Dan di sini operator penguasaan bersyarat PHP. Operator penguasaan bersyarat PHP digunakan untuk menetapkan nilai tergantung pada kondisi. Ya. Berikut kita masuk di PHP if
else dan else. Di sini pernyataan bersyarat digunakan untuk melakukan tindakan yang berbeda berdasarkan kondisi yang berbeda. Pernyataan bersyarat PHP sangat sering ketika Anda menulis kode, Anda ingin melakukan tindakan yang berbeda untuk kondisi yang berbeda. Anda dapat menggunakan pernyataan bersyarat dalam kode Anda untuk melakukan ini. Dalam PHP, kami memiliki pernyataan kondisional berikut. Yang pertama, if pernyataan mengakses beberapa kode jika satu kode kondisi benar, dan if else pernyataan mengeksekusi beberapa kode jika satu kode benar dan kode lain jika kondisi itu salah, dan if dan else pernyataan mengeksekusi kode yang berbeda untuk lebih dari kedua kondisi, dan switch pernyataan memilih salah satu dari banyak blok kode yang akan diakses. Dan PHP pernyataan if mempernyatakan pengeksekusi beberapa kode jika salah satu kode benar. Dan pernyataan if else pernyataan mengeksekusi beberapa kode jika kode benar atau kode lain jika kondisi itu adalah palsu. Dan pernyataan if dan else di sini pernyataan mengeksekusi kode yang berbeda selama lebih dari dua kondisi. Ya, berikut masuk di switch. PHP wins dengan sebutan lain pernyataan beralih PHP digunakan wins pernyataan untuk memilih salah satu dari banyak blok kode yang akan dieksekusi. Ya, tadi termasuk di dalam if dan else ya. Ya tadi termasuk dalam else dan kodenya ya. Dan kita loncat ke loop. Di sini loop dalam babak berikut Anda akan mempelajari secara mengulang kode yang digunakan loop di PHP. Jadi PHP loop seringkali ketika Anda menulis kode, Anda ingin blok kode yang sama dijalankan berulang-ulang beberapa kali. Jadi alih menambahkan beberapa baris kode yang hampir sama dalam script ketika Anda menggunakan loop. Ya, di PHP kami memiliki jenis loop berikut. Yang pertama while, yang kedua do while, dan for ice. Ya, kita masuk di while loop. Di sini PHP while loop. While loop mengeksekusi blok kode sama kondisi tertentu adalah benar. Ya, di sini diperbanyak contoh. Jadi kita masuk di do while loop ya. Kita masuk di do while loop, yaitu PHP melakukan while loop. Do while loop akan selalu mengeksekusi blok kode sekali, maka ia akan memeriksa kondisi dan ulangi loop sementara kondisi yang ditentukan benar. Ya, di sini juga perbanyak contoh. Jadi kita langsung ke for loop. For loop di sini digunakan ketika Anda tahu sebelumnya beberapa kali script harus dijalankan. Ya. Dan berikut adalah for each loop. Di sini for each loop bekerja hanya pada array dan digunakan untuk loop melalui setiap pasangan kunci atau nilai array.
Yang kedua, break atau continue. Break atau istirahat. Anda lebih lihat break pernyataan yang digunakan dalam bab sebelumnya dari tutorial ini. Itu digunakan untuk melompat keluar dari sebuah width pernyataan. Dan break pernyataan juga dapat digunakan untuk melompat keluar dari lingkaran. Dan PHP lanjut atau continue. PHP lanjut di sini ya, fungsi bawaan PHP. Di sini PHP memiliki lebih dari 1000 fungsi bawaan, dan selain itu Anda dapat membuat fungsi custom Anda sendiri. Fungsi bawaan PHP. PHP memiliki lebih dari 1000 fungsi bawaan yang dapat dipanggil secara langsung dari dalam skrip untuk melakukan tugas tertentu. Ya, silakan pilih referensi PHP kami untuk tutorial lengkap tentang fungsi PHP. Dan di sini ada fungsi yang ditentukan penggunaan PHP. Yang pertama, fungsi adalah blok pernyataan yang dapat digunakan berulang kali dalam suatu program. Yang kedua, sebuah fungsi tidak akan dijalankan secara otomatis saat halaman dimuat. Yang ketiga, suatu fungsi akan dieksekusi dengan memanggil fungsi tersebut. Dan kita masuk di PHP array. Array menyimpan beberapa nilai dalam suatu variabel tunggal. Dan di sini apa itu array? Array adalah variabel khusus yang dapat menampung lebih dari satu nilai pada suatu waktu. Jika Anda memiliki daftar item, daftar nama mobil misalnya, menyimpan mobil dalam variabel tunggal dapat terlihat seperti di tabel berikut. Ada Volvo, BMW, Toyota. Namun, bagaimana jika Anda ingin menelusuri mobil dan menemukan yang spesifik? Dan bagaimana jika Anda tidak memiliki 3 mobil tanpa 3000? Solusinya adalah buat array. Array dapat menampung banyak nilai di bawah satu nama, dan Anda dapat mengakses nilai dengan merujuk ke nomor indeks. Buat array di PHP. Dalam PHP, array berfungsi digunakan untuk membuat array. Dalam PHP ada 3 jenis array. Yang pertama, array terindeks. Yang kedua, array asosiatif. Dan yang ketiga, array multidimensi. Ya. Dan yang berikut adalah index array. Array terindeks PHP. Ada 2 cara untuk membuat array terindeks. Indeks dapat ya, lihat. Yang pertama ada di sini, dan yang kedua ini secara manual, dan kita ada loop melalui array index. Array index untuk menggunakan dan mencetak semua nilai array yang diindeks. Anda bisa menggunakan for loop seperti contoh berikut. Dan referensi array paling PHP lengkap. Untuk referensi lengkap semua fungsi array. Referensi berikut revisi singkat dan coba menggunakan untuk setiap fungsinya. Ini contohnya, termasuk di associative array. Associative array adalah array yang menggunakan kunci bernama yang dapat ditetapkan untuk mereka. Ini ada 2 caranya.
cara yang pertama dan cara yang kedua. Baik, kita masuk di Multimedia Nasional Array. Di halaman sebelumnya kami telah menjelaskan array yang merupakan daftar tunggal pasangan kunci atau nilai. Namun terkadang Anda ingin menyimpan nilai dengan lebih dari satu kunci. Untuk ini kami memiliki array multidimensi. Array multidimensi adalah array yang berisi satu atau lebih array. PHP mendukung array multidimensi yang memiliki kedalaman 2, 3, 4, 5 dan lebih. Namun array lebih dari 3 level sulit dikelola bagi kebanyakan orang. Dimensi array menunjukkan jumlah indeks yang Anda perlukan untuk memilih elemen. Yang pertama, untuk array 2 dimensi Anda memerlukan 2 indeks untuk memilih elemen. Yang kedua, untuk array 3 dimensi Anda memerlukan 3 indeks untuk memilih elemen. Dan yang pertama, array 2 dimensi. Array 2 dimensi adalah array dari array. Array 3 dimensi adalah array dari array. Dan lanjut ke sorting array. Yang terakhir, elemen-elemen dalam array dapat diurutkan dalam urutan abjad atau numerik, turut atau naik. PHP menguraikan fungsi untuk array. Dalam bab ini kita dapat membahas fungsi pengurutan array PHP berikut. Yang pertama sort, yang kedua rsort, yang ketiga asort, yang keempat ksort, yang kelima rsort, dan yang keenam krsort. Urutan array dalam urutan ascending sort. Ya, itulah yang saya bisa jelaskan. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore.